Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Dafa Febrianda, Devi Aprilia Lubis, Ersat Muhammad Al-Fatih, dan Isa Fadila. Kami dari kelompok 3 ingin membawakan materi yang berjudul asuransi di Indonesia. Yang pertama ada pengertian asuransi. Asuransi merupakan pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Dari sudut hukum, asuransi merupakan suatu kontrak perjanjian pertanggungan risiko yang disepakati antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung, sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Jadi, tertanggung mempertukarkan kerugian besar yang mungkin terjadi dengan pembayaran tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan. Selanjutnya ada fungsi dari asuransi. Yang pertama, pengalihan risiko, yaitu sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan risiko dari tertanggung sebagai original risk bearer kepada satu atau beberapa penanggung, sehingga ketidakpastian yang berupa kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat suatu peristiwa tidak terduga akan berubah menjadi protek asuransi yang pasti, merubah kerugian menjadi ganti rugi atau santunan klaim dengan syarat pembayaran premi. Yang kedua ada penghimpun dana, yaitu sebagai penghimpun dana dari masyarakat atau pemegang polis yang akan dibayarkan kepada mereka yang mengalami musibah, dan yang dihimpun tersebut berupa premi atau biaya berasuransi yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung. Dikelola sedemikian rupa sehingga dana tersebut berkembang, yang kelak akan dipergunakan untuk membayar kerugian yang mungkin akan diderita salah seorang tertanggung. Yang ketiga ada premi seimbang. Untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang dilakukan oleh masing-masing tertanggung adalah seimbang dan wajar dibandingkan dengan risiko yang dialihkannya kepada penanggung. Dan besar kecilnya premi yang harus dibayarkan tertanggung dihitung berdasarkan suatu tarif premi dikalikan dengan nilai pertanggungan. Tujuan asuransi: 1. Memberikan jaminan perlindungan dan risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak. 2. Meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan dan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya. 3. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti. 4. Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang. 5. Sebagai tabungan karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa. Prinsip asuransi di Indonesia. Pertama, answerable interest adalah hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antar tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Kedua, utmost good faith adalah suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Artinya si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat dan kondisi dari asuransi, dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan. 3. Proximate cause adalah suatu penyebab aktif efisien yang menimbulkan rantai kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi, suatu yang diawali dan secara aktif oleh sumber yang baru dan independen. 4. Indemnity adalah suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upaya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sebelum terjadinya kerugian. 5. Subrogation adalah pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Prinsip subrogation diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 6. Contribution adalah hak penanggung untuk mengajak
penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity. Anda dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Namun bila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan, maka secara otomatis berlaku prinsip kontribusi. Polis asuransi. Menurut ketentuan pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus memenuhi syarat-syarat khusus berikut ini. A. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi. B. Nama tertanggung untuk diri sendiri atau pihak ketiga. C. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan. D. Jumlah yang diasuransikan atau nilai pertanggungan. E. Bahaya-bahaya atau event yang ditanggung oleh penanggung. F. Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung. G. Premi asuransi. H. Umumnya semua keadaan yang berlaku diketahui oleh penanggung dan segala janji-janji khusus yang diadakan antara para pihak. Premi asuransi. Premi asuransi adalah iuran yang harus dibayar setiap bulan atau setiap tahun sesuai dengan kewajiban nasabah asuransi sebagai tertanggung atas keikutsertaan program asuransi. Ada juga beberapa orang yang menyebut premi asuransi dengan menggunakan istilah premium. Pengolahan dana dalam asuransi syariah adalah seluruh premi yang dibayar peserta dimasukkan ke dalam rekening derma, yaitu rekening yang digunakan untuk membayar klaim kepada peserta. Besaran premi asuransi yang harus dibayarkan pasti ditulis dalam dokumen polis asuransi. Premi asuransi digunakan untuk membayar biaya-biaya asuransi atau cost of insurance. Besarnya nominal premi yang disetor bergantung pada jenis asuransi yang dipilih. Tingkatan besar iuran premi. Pemasaran besaran premi asuransi ditentukan atau diukur dari tingkat risiko yang ditanggung perusahaan asuransi. Semakin besar risiko yang ditanggung, pastinya premi asuransi yang harus dibayarkan menjadi semakin mahal. Contoh sebagai berikut. 1. Orang yang merokok akan membayar premi asuransi kesehatan dan asuransi jiwa lebih mahal dibanding dengan orang yang tidak merokok. Yang kedua, orang yang obesitas akan membayar premi asuransi kesehatan dan asuransi jiwa lebih mahal dibanding dengan orang yang memiliki berat badan normal. Yang ketiga, orang yang pekerjaannya beresiko tinggi, misalnya petinju, pembersih dengan gondola, memiliki premi asuransi jiwa lebih tinggi dibanding pekerja kantor. Yang keempat, orang-orang yang sudah memiliki penyakit bawaan, memiliki premi asuransi yang lebih mahal dibanding dengan orang yang masih sehat. Yang kelima, orang-orang yang memiliki hobi ekstrim, biasanya premi asuransi jiwa orang-orang yang memiliki hobi ekstrim akan lebih mahal dibanding dengan orang yang tidak memiliki hobi ekstrim. Perhitungan premi asuransi untuk asuransi umum seperti asuransi rumah dan asuransi kendaraan tentunya menggunakan prinsip yang sama. Semakin besar risiko, maka semakin tinggi juga biaya premi asuransi yang harus dibayar. Jenis-jenis dan peraturan asuransi di Indonesia. Pada umumnya, peraturan di Indonesia mengatur jenis-jenis asuransi yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu A. Asuransi kerugian atau loss insurance. Asuransi kerugian adalah perjanjian asuransi di mana penanggung memberikan jasa guna penanggungan risiko atas kerugian atau kehilangan manfaat kepada tertanggung. Objek dari asuransi kerugian dalam hal ini dapat berupa rumah, bangunan, pabrik, dan benda-benda bergerak seperti kendaraan bermotor, kapal, serta benda-benda bergerak yang terdapat di dalam atau sebagai bagian dari benda tetap yang bersangkutan. B. Asuransi jiwa. Asuransi jiwa berdasarkan pasal 1 angka 1 nomor 302 dan 303 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Definisi asuransi jiwa adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung untuk memberikan suatu penggantian atas meninggal 33 atau hidupnya seseorang yang diasuransikan. Asuransi jiwa ini juga dapat dilakukan oleh setiap orang, bahkan dapat dilakukan untuk kepentingan pihak ketiga. Sehingga dalam polis asuransi perlu dicantumkan nama tertanggung dan nama orang yang jiwanya diasuransikan. C. Reasuransi. Secara umum, hubungan asuransi dan reasuransi saling ketergantungan
dan keterlibatan sedemikian rupa yang dilakukan oleh para pihak atas dasar timbal balik. Perusahaan asuransi sebagai penanggung pertama yang telah mengadakan perjanjian dengan tertanggung. Memiliki suatu benda yang menyebabkan perusahaan asuransi harus mengambil langkah-langkah tertentu sebagai pengaman. Tindakan tersebut perlu diambil, mengingat kedudukan dan beban risiko yang ada pada penanggung relatif bertambah dikarenakan peristiwa tidak terduga. Bertambahnya beban tersebut perlu dilimpahkan kembali kepada pihak lain, yaitu dengan reasuransi. Perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Secara garis besar, misi utama asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial. Sedangkan dalam asuransi syariah, misi yang diemban dalam misi aki dan misi ibadah, misi ekonomi dan misi pemberdayaan umat. Dalam asuransi syariah, terdapat Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dan dalam asuransi konvensional tidak ada Dewan Pengawas, sehingga dalam praktiknya tidak diawasi dan kemungkinan pelaksanaannya tidak sesuai dengan kaidah syariah. Akad yang ada di dalam asuransi konvensional didasarkan pada jual beli, sedangkan akad dalam asuransi syariah didasarkan pada tolong menolong. Investasi dana dalam asuransi konvensional bebas tetapi masih dalam batas-batas perundang-undangan dan tidak dibatasi oleh halal haramnya objek atau sistem yang digunakan. Beda halnya dengan investasi dana asuransi syariah. Investasi dilakukan dengan batas perundang-undangan. Sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, bebas dari riba dan investasi yang terlarang. Selain itu, dana yang terkumpul dari premi peserta asuransi konvensional seluruhnya menjadi milik perusahaan dan perusahaan bebas menginvestasikan dana tersebut kemana saja. Sedangkan dana yang terkumpul dari peserta asuransi syariah dalam bentuk iuran atau kontribusi sepenuhnya milik peserta. Perusahaan hanya berperan sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut. Tidak ada pemisah dana dalam asuransi konvensional. Pada beberapa produk tertentu dapat mengakibatkan dana hangus. Dalam asuransi syariah ada pemisahan dana, yaitu dana tak baru, derma, dan dana peserta, sehingga tidak mengenal dana hangus. Adanya transfer of risk dalam asuransi konvensional atau terjadinya transfer risiko dari nasabah ke penanggung perusahaan. Lain halnya dengan asuransi syariah yang mengenal adanya sharing of risk, yang berarti terjadinya proses saling penanggung atau satu peserta dengan peserta lain. Sumber dana klaim dalam asuransi konvensional dari rekening perusahaan akan menanggung risiko dari peserta asuransi. Ini terjadi karena segala risiko sudah ditransfer dari nasabah ke perusahaan. Sumber dana klaim dalam asuransi syariah dari rekening tak baru, yaitu peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mengalami musibah, maka peserta lain akan ikut menanggung risiko. Dalam asuransi konvensional, seluruh keuntungan yang didapat adalah milik perusahaan, sedangkan dalam asuransi syariah, keuntungan tidak sepenuhnya milik perusahaan, tetapi dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai dengan prinsip bagi hasil. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransurasian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita penanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Perusahaan asuransi mempunyai perbedaan karakteristik dengan perusahaan non-asuransi seperti kegiatan underwriting, akutaria, klaim, dan reasuransi.
dan juga restorasi pada dasarnya. Asuransi dapat memberikan manfaat bagi pihak tertanggung, antara lain dapat memberikan rasa aman dan perlindungan sebagai pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit sebagai tabungan dan sumber pendapatan, sebagai alat penyebaran risiko serta dapat membantu meningkatkan kegiatan usaha. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kami kelompok 3. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.